Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Saroni. Saya dari program studi sosial dan ekonomi jurusan manajemen semester 2 di Universitas Teknologi Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya tergabung di kelompok 16 yaitu materi tentang sistem ekonomi, dan di video kali ini juga saya akan menjelaskannya bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Tiana Dewi Agustin dari program studi sosial dan ekonomi jurusan manajemen semester 2 di Universitas Teknologi Nusantara. Video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu Ekonomi Pengantar 2 dengan dosen pengampu Bapak Agung Tri Putranto. Saya, Sinta Triana Dewi Agustin, dan rekan saya Muhammad Syahroni akan menjelaskan materi tentang sistem ekonomi. Adapun pembahasan pada materi sistem ekonomi: 1. Pengertian sistem ekonomi. 2. Macam-macam sistem ekonomi. 3. Masalah-masalah sistem ekonomi. 1. Pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan yang berdampak pada kehidupan masyarakat, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dari definisi tersebut, memiliki beberapa sifat penting, yaitu: A. Suatu proses yang merupakan perubahan yang terjadi secara terus-menerus. B. Sesuatu yang dapat merubah tingkat penghidupan masyarakat. Pendapat lain juga menegaskan bahwa sistem ekonomi adalah cara suatu bangsa atau negara dalam menjalankan perekonomiannya. Secara umum, sistem ekonomi dibagi menjadi 4, yaitu: 1. Sistem ekonomi tradisional. 2. Sistem ekonomi terpusat. 3. Sistem ekonomi pasar. 4. Sistem ekonomi campuran. Adapun pengertian sistem ekonomi menurut para ahli. 1. Menurut Chester Abeman mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah suatu kesatuan yang terpadu yang secara kolektif, yang di dalamnya ada bagian-bagian dan masing-masing bagian itu memiliki ciri dan batas tersendiri. 2. Menurut Dumatri mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu ketahanan. 3. Menurut Gregory Grossman, N.M. Manu mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi. 2. Macam-macam sistem ekonomi. 1. Berdasarkan yang mengatur mekanisme dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu: A. Sistem ekonomi tradisional. B. Sistem ekonomi pasar. C. Sistem ekonomi komando. D. Sistem ekonomi campuran. 2. Berdasarkan yang mengatur kepemilikan aset. A. Sistem ekonomi kapitalis. B. Sistem ekonomi sosialis. C. Sistem ekonomi campuran. A. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Ciri dari sistem ekonomi tradisional adalah: 1. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. 2. Hanya sedikit menggunakan modal. 3. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter atau barang dengan barang. 4. Belum mengenal pembagian kerja. 5. Masih terikat tradisi. B. Sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi, diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.
Adapun ciri dari sistem ekonomi pasar adalah 1. Setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal. 2. Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. 3. Aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba. 4. Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta. 5. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar. C. Sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pada sistem ini, pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Ciri dari sistem ekonomi komando adalah 1. Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah. 2. Hak milik perorangan tidak diakui. 3. Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. 4. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. D. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Adapun ciri dari sistem ekonomi campuran adalah 1. Merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. 2. Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. 3. Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta. 4. Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang. Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi pasar dan komando dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. E. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Dalam sistem ini, pemerintah dapat ikut campur atau tidak sama sekali dalam sistem ekonomi ini. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. 1. Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. 2. Pemilikan alat-alat produksi di tangan individu. 3. Individu bebas memilih pekerjaan atau usaha yang dipandang baik bagi dirinya. 4. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. 5. Pasar berfungsi memberikan sinyal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. 6. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin, the invisible hand yang mengatur perekonomian menjadi efisien. 7. Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba. 3. Masalah-masalah sistem ekonomi. Masalah-masalah yang terdapat di dalam sistem ekonomi diantaranya A. Kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan dan lain-lain. B. Pemerataan pendapatan. Pemerataan pendapatan, redistribusi pendapatan atau distribution of income merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah agar pendapatan masyarakat terbagi semerata mungkin di antara warga masyarakat. Pengertian merata di sini tidak berarti bahwa semua warga masyarakat pendapatannya dibuat sama, tetapi kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk memperoleh pendapatan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan keresahan dan kecemburuan sosial yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas nasional. C. Pengangguran dan inflasi. Pengangguran adalah tujuan untuk orang tergolong dalam angkatan kerja 15 sampai 64 tahun
yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, dan seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Inflasi adalah proses meningkatkan harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu tarikan permintaan, kelebihan likuiditas das, B. Desakan, tekanan, biaya produksi atau distribusi, kurangnya produksi produk or service. D. Utang luar negeri dan defisit pemerintah. Keterkaitan antara utang luar negeri dan defisit pemerintah. Pemerintah seringkali mengalami defisit anggaran karena penerimaan dari pajak tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, defisit tersebut ditutup dengan meminjam dari luar negeri. Utang luar negeri pemerintah atau disingkat dengan ULNV tidak hanya memengaruhi neraca pembayaran, tetapi juga kinerja anggaran pemerintah seperti anggaran pendapatan dan belanja negara atau singkat dengan APBN di Indonesia. Energi. Energi adalah daya kerja atau tenaga. Energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu energi yang merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi merupakan besaran yang kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Ditinjau dari asalnya, energi mempunyai bermacam-macam bentuk seperti berikut. 1. Energi potensial. 2. Energi kinetik. 3. Energi kimia. 4. Energi kalor. 5. Energi listrik. 6. Energi bunyi. 7. Energi nuklir. 8. Energi radiasi. F. Globalisasi, liberalisasi, ketertinggalan Indonesia dalam bidang teknologi. Globalisasi adalah fenomena kontemporer yang berpengaruh dalam menggerakkan berbagai kemungkinan perubahan di dunia. Hal ini menghilangkan hambatan dan rintangan, menciptakan keterbukaan dan ketergantungan yang saling berkaitan antara negara. Konsep dunia tanpa batas menjadi nyata dan memengaruhi perkembangan budaya serta membawa perubahan baru. Liberalisasi adalah proses usaha untuk menerapkan paham liberal di kehidupan, tata negara, dan ekonomi. Peliberalan setelah pembangunan ekonomi baru akan kembali diadakan. Ketertinggalan Indonesia dalam bidang teknologi. Indonesia mengalami ketertinggalan, terutama dalam bidang pendidikan, yang tercermin dari penurunan indeks pembangunan manusia. Rendahnya indeks Indonesia menunjukkan masalah serius dalam pendidikan, termasuk kesenjangan akses pendidikan antara daerah yang masih menjadi perhatian utama. Di dalam penjelasan yang kita jelaskan, kita dapat menyimpulkan kesimpulannya ialah sistem ekonomi adalah fondasi dari struktur ekonomi suatu negara. Dalam memilih sistem ekonomi yang sesuai, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya. Pemahaman yang baik tentang sistem ekonomi membantu dalam merancang kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Sekian video pembelajaran ini yang kita jelaskan ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kritik, saran, dan dukungannya agar kita semua dapat berkembang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next time to video.